Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada saat ini, di waktu ini dengan sehat jasmani dan rohani. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 10 dan saya sendiri selaku moderator ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. Langsung kepada presentator yang pertama, saya serahkan kepada Aprilia Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nah, pengertiannya itu asuransi jiwa syariah adalah asuransi jiwa syariah yaitu jenis asuransi syariah yang khusus mengelola risiko keterkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang, termasuk dan tidak terbatas pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah serta perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Pasal 1 menyatakan bahwa asuransi kerugian syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah, guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pengertian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Baiklah, presentator yang selanjutnya kepada Selpa. Waktu dan tempat saya persilakan. Perkembangan aset asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah. Asuransi jiwa syariah mengalami pertumbuhan aset yang baik dengan porsi 80,98% atau 36,32 triliun. Wakil Ketua Bidang Inovasi dan Pengembangan Asuransi Jiwa Syariah AASI Haryo Pamungkas mengatakan pertumbuhan asuransi jiwa syariah juga diikuti dengan pertumbuhan asuransi umum syariah sebesar 13,53% atau 6 triliun. Aset asuransi jiwa syariah tumbuh 36,62 triliun di tahun 2020. Sejalan dengan pertumbuhan dua asuransi lainnya, artinya masih dalam tahap kondusif pertumbuhannya. Secara kontribusi, asuransi jiwa syariah juga mengalami pertumbuhan mencapai 84,39% atau sebesar 14,84 triliun. Asuransi umum syariah meningkat 1,62 triliun dan reasuransi syariah meningkat 880 miliar. Kemudian untuk investasi, asuransi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan aset investasi yang tinggi seiring dengan membaiknya kinerja pasar modal. Saham syariah memberikan porsi paling besar dalam penempatan dana investasi perusahaan asuransi syariah Indonesia, yakni mencapai 73,68 triliun atau sebesar 35,05% dari total investasi. Sedangkan sukuk masih berada di posisi terakhir pilihan investasi perusahaan asuransi syariah dengan nilai sebesar 13,95 triliun atau 6,13% dari total investasi. Baik, selanjutnya saya sendiri. Perkembangan laporan kinerja asuransi jiwa, asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah. Lanjut. Salah satu penilaian terhadap kinerja perusahaan yaitu dilihat dari efisiensinya. Pengukuran efisiensi merupakan salah satu hal penting untuk menilai performa atau kinerja perusahaan. Asuransi syariah yang mana hal tersebut akan menentukan daya saing industri dalam merespon segala tantangan yang dihadapi. Sehingga perusahaan asuransi syariah
dapat menunjukkan performa dan kinerja yang baik dan menjalankan fungsinya. Pengukuran efisiensi akan mengevaluasi tingkat daya saing perusahaan asuransi syariah yang dilihat dari sisi pengeluaran perusahaan dalam kurung input dan sisi pendapatan dalam kurung output. Studi di Gulf Cooperation Council dalam kurung GCC menyatakan bahwa industri asuransi syariah memiliki tingkat efisiensi teknis dan efisiensi teknis murni yang cukup tinggi. Namun, tingkat efisiensi biaya sedang dan masih bisa ditingkatkan lagi dalam kurung Al-Amri 2015. Di sisi lain, adanya studi komparatif yang dilakukan saat 2012 menunjukkan bahwa secara umum efisiensi perusahaan asuransi syariah masih berada di bawah asuransi konvensional. Baik, mungkin Tadi ulang lah gimana sih anjing. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada yang masih ingin bertanya ataupun ingin menanyakan sesuatu tidak terlepas dari hasil presentasi kami, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.